Perlu juga diketahui bahwa Giyona Subhan memiliki program Kendari Waterfront City. Memang kalau kita lihat itu adalah tentang pariwisata. Tapi Kendari Waterfront City juga bisa menyerap 15.000 lapangan pekerjaan di dalamnya. UMKM kuliner juga akan masuk, pembangunannya sendiri juga akan menyerap tenaga-tenaga kerja yang baru, dan ini semuanya bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat Kota Kendari. Dan berbicara tentang permodalan, Giyona Subhan memastikan bahwa akan memberikan permodalan kepada UMKM, permodalan, pelatihan, dan juga pemasaran. Permodalannya kita memastikan sesuai dengan kebutuhan dari UMKM itu tersendiri, kita tidak patok berapa nominalnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berikutnya paslon nomor urut 2 untuk menanggapi jawaban dari paslon nomor urut 3. Waktu Anda 2 menit. Silahkan. Kalau kami di 02 mempunyai program yaitu Menyala Sejahtera. Jadi seperti tadi kita dengan paslon 01 bahwa kami yang pertama akan memberikan pelatihan kewirausahaan kepada pelaku usaha agar mereka paham tentang apa yang mereka usahakan. Dan juga yang kedua, kita akan memberikan pelatihan manage keuangan mereka usaha agar bagaimana modalnya yang dari 5 juta bisa menambah peningkatan menjadi 10 dan seterusnya. Dan juga kita akan memastikan bahwa modal pelaku usaha ini dapat dengan cukup. Jadi berapa yang mereka butuhkan, semoga kita bisa membantukan bantuan modal dengan cukup. Dan juga target kita sebagai sentral UMKM Kota Kendari yaitu rumah kemasan, rumah produksi, rumah ekspor, dan juga rumah kreatif bagi kaum difabel. Mungkin cukup sekian, terima kasih. Anda masih punya waktu untuk menanggapi? Apakah sudah cukup? Cukup. Oke, sudah cukup. Kembali paslon nomor 3, boleh memberikan tanggapannya kembali. Anda punya waktu 2 menit, silakan. Baik, terima kasih atas jawabannya Brother Yudi. Sangat-sangat incredible sekali apa yang menjadi Menyala Kesejahteraan, dan saya pastikan kalau Giyona Subhan terpilih menjadi wali kota dan wakil wali kota Kendari, saya ajak Brother Yudi untuk sama-sama kita pikirkan kota Kendari ke depan. Terima kasih. Untuk paslon nomor 3, Anda masih memiliki waktu, Ibu? Sudah cukup? Atau mau tambahan? Baik. Jadi kalau berbicara UKM ini adalah merupakan salah satu dari kegiatan masyarakat Kota Kendari yang memang sangat banyak ada di Kota Kendari. Sudah banyak UMKM yang sudah kita bina sejak kami menjadi anggota atau pimpinan DPR. Tentu ini akan tetap kita kembangkan, ya. Dan beberapa program Giyona Subhan itu juga salah satunya bentuk keberpihakan kami kepada UMKM. Tentu ini di samping permodalan, tentu hal-hal lain juga yang berkaitan dengan produk mereka, ya. Termasuk bagaimana agar usaha-usaha mereka juga ini bisa terpublish dan bisa mendapat pangsa pasar yang bisa meningkatkan usaha UKM mereka. Insya Allah kalau Giyona Subhan sekali lagi diberikan amanah, maka ini akan menjadi tujuan dan komitmen kami untuk meningkatkan dan membantu UMKM kita di Kota Kendari. Mungkin itu saya sampaikan. Anda masih memiliki waktu? Sudah cukup? Baik. Mohon untuk paslon nomor urut 3 dan nomor urut 2 tetap di tempat. Dan selanjutnya kita akan menuju ke sesi berikutnya di mana pasangan calon nomor urut 3 akan memberikan pertanyaan kepada paslon nomor urut 2. Baik, sudah siap? Anda punya 1 menit untuk memberikan pertanyaan, silakan. Baik, terima kasih. Brother, jika kita perhatikan di Kota Kendari ini, masalahnya kan itu-itu saja terus, sepertinya tidak selesai-selesai. Salah satu isu yang saya lihat adalah tentang transportasi kota. Sampai hari ini kita masih belum memiliki sistem transportasi yang baik. PT-PT masih ngetem, sopir juga tidak memiliki kepastian pemasukan, warga juga sulit menjangkau transportasi publik. Menurut Brother Yudi, mengapa sepertinya inovasi oleh Pemkot Kendari ini sulit sekali
sehingga transportasi publik kota ini belum berkembang. Terima kasih. Cukup? Baik, Ibu masih memiliki waktu? Sudah cukup untuk pertanyaannya? Baik, sudah cukup. Kami berikan kesempatan untuk paslon 2 untuk menjawab pertanyaan. Waktu Anda menjawab adalah 2 menit. Silakan. Baik, terima kasih pertanyaan dari adinda saya. Untuk pertanyaannya tentang transportasi, hal ini penting untuk aktivitas warga. Hadirin yang saya hormati, transportasi publik di Kendari saat ini masih memiliki keterbatasan dengan trek yang melayani rute terbatas. Ini menyebabkan banyak warga beralih ke kendaraan pribadi dan berpotensi memicu kemacetan, polusi, dan merugikan kenyamanan mobilitas. Jika sistem transportasi publik kita dapat ditingkatkan, dampaknya sangat positif. Aksesibilitas akan lebih baik, efisiensi waktu, serta biaya meningkat dan berdampak untuk roda perekonomian kota Kendari. Untuk itu kami mengusulkan solusinya berkelanjutan yang telah terbukti berhasil di kota lain. Yang pertama, kami akan menerapkan integrasi multimoda seperti yang dilakukan Jakarta dengan Jaklingko yang memungkinkan konektivitas angkutan kota dengan rute utama dan teknologi digital untuk kemudahan akses. Kedua, kami akan meningkatkan infrastruktur di area utama untuk mendukung kenyamanan pejalan kaki dan pengguna berkebutuhan khusus seperti yang diterapkan di Bandung. Terakhir, kami mendorong kerjasama dengan sektor swasta untuk mendanai pengembangan transportasi tanpa membebankan anggaran kota. Transparansi dari keberhasilan ini di Medan. Terima kasih. Anda masih punya waktu? Sudah cukup? Cukup. Selanjutnya kesempatan untuk paslon 3 untuk menanggapi. Silakan, Anda punya waktu 2 menit. Baik, terima kasih, Brother. Wali kota Kendari sebelumnya tidak pernah menggarap transportasi publik ini dengan baik. Saya juga setuju dengan Brother tadi tentang Jaklingko. Saya pun juga sangat mendukung Jaklingko ada di kota Kendari. Untuk Giyona Subhan, kota yang berkelas itu kota yang transportasi publiknya itu pasti maju. Tidak ada kota maju yang tidak transportasinya yang memadai. Teman-teman PT-PT, 2 hari lalu itu saya bisa ketemu, mereka itu curhat dengan saya, minta diperhatikan tentang kesejahteraannya juga. Kita bangun transportasi publik di koridor utama kota Kendari, rute yang menjangkau banyak titik-titik kota sehingga warga bisa menjangkau dengan mudah dan lebih murah. Lalu juga sopirnya kita gaji sehingga pemasukannya tetap dan tidak perlu lagi ngetem. Lalu para pengusaha PT-PT pun juga bisa diuntungkan dengan kolaborasi dengan Pemkot Kota Kendari. Sebagai contoh dan ilustrasi, kita melihat tetangga kita Kota Palu. 10 tahun terakhir, APBD Kota Palu ini mirip-mirip dengan kita. Kita 1,5, Palu itu 1,7 triliun. Tapi sudah ada Trans Palu di sana dengan sopir yang digaji dan tidak ngetem. Dan itu berasal dari APBD Kota Palu langsung. Jadi memang jika kita ingin kota kita ini, kota Kendari menjadi kota yang berkelas, kita harus memiliki transportasi publik yang bagus, bukan menunggu macet dulu, baru kita pikirkan bagaimana caranya solusinya ini biar tidak macet lagi. Dan itu semua akan terwujud jika Giyona Subhan yang menjadi wali kota dan wakil wali kota Kendari. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu masih memiliki waktu untuk menjawab? Sudah cukup? Baik. Baik, kami persilakan paslon 2 untuk menanggapi kembali. Kami berikan waktu 2 menit, silakan. Baik, terima kasih. Jadi memang sangat bagus tadi perencanaan dari paslon 03. Dan juga hanya yang saya pikirkan, bagaimana kita membiayai dengan anggaran APBD untuk menggaji sopir-sopir itu, karena mengingat seperti juga beberapa pembahasan dari paslon 4
paslon 5 pembahasan tentang anggaran, yang minimnya anggaran APBD Kota Kendari yang kita perlukan untuk pembangunan infrastruktur dan lain-lainnya. Jadi mungkin cuma itu saya dari kami, terima kasih. Paslon nomor urut 2, waktu Anda masih banyak? Cukup. Sudah cukup? Baik.